kenapa kita program bank sampah itu harus mempunyai program ekonomi sirkuler? Karena kalau cuma kumpul, angkut, jual, ekonomi sirkuler aja nggak dapat, cuma sekedar kumpul, angkut, jual. Itu bagaimana hilirnya ini kita ciptakan, menjaga harga ini nggak naik turun. Masyarakat ekonominya akan naik, sirkulernya akan berjalan dengan sendirinya. Itulah yang membedakan kita dengan bank sampah lain, bahwa kita itu transparan terkait dengan pengelolaan sampahnya, baik pembukuan maupun sampahnya kemana saja. Seperti pada bank konvensional pada umumnya, jadi kita ada buku tabungan, kemudian ada slip penarikan, penyetoran, dan sebagainya. Kalau dulu kan sebelum tahu adanya bank sampah, Depi sama teman-teman yang lain itu kalau habis makan, habis konsumsi, ya cuma dibuang cuma-cuma aja gitu Kak. Setelah tahu programnya itu ada di pondok tentang bank sampah, nggak mesti lagi lah bank sampah sembarangan, mending ditabung. Saya kerja selama 2 tahun, saya ngumpulkan sampai dapatnya berapa nggak tahu. Ya karena saya nggak ada kerjaan di rumah, jadi saya senang ikut kerja di sini. Kenapa sampai hari ini saya peduli dengan yang namanya sampah? Saya lahir di Jawa dan dibesarkan di Sumatera, yaitu salah satu daerah namanya Kertapati. Seumur hidup saya di sana, itu saya selalu melakukan apa ya? Kalau saya bilang melakukan dosa. Dosa apa? Dosa merusak alam. Yang secara tidak sengaja itu saya lakukan. Secara tidak sengaja karena saya tidak mempunyai pengetahuan ke sana. Tapi di saat saya di tahun 2008, saya tahu bahwa sampah itu bermasalah dan akan mengakibatkan efek global warming, pemanasan global. Maka saya berpikir, apakah ini satu jalan saya untuk melakukan penebusan dosa? Penebusan dosa apa? Bagaimana saya mengajak masyarakat atau manusia di muka bumi ini untuk yuk kumpulkan sampahnya, olah yang benar, jadikan produk baru, jangan nyampah, dan jadikan itu sumber daya dan penghasilan buat umat atau masyarakat yang ada di khususnya Kota Palembang. Sampah itu kalau dalam pandangan masyarakat biasa itu adalah masalah. Di saat dia tidak terpilah dengan jenisnya masing-masing. Muat berapa kubik? 16 kubik, Pak. 16 kubik. Cek dulu, cek surat jalan itu dulu coba. Saya masih mau. Iya, Pak. Siap, Pak. Perbedaan antara bank sampah bank sampah yang sudah ada dengan bank sampah yang kita punya. Jadi bank sampah itu sebetulnya ada 2 metode yang harus diperhatikan. Pertama adalah model dan modal. Nah, yang terjadi sekarang teman-teman bank sampah yang ada, mereka tidak akan bisa berjalan di saat mereka tidak mendapat bantuan CSR. Mereka tidak bisa berjalan, tidak bisa menutupi operasional karena mereka tidak mempunyai inovasi manajemen yang jelas. Nah, di bank sampah kita mempunyai modal. Modelnya adalah bank sampah konvensional. Kiblatnya adalah bagaimana kita bisa menjadi bank sampah, benar-benar bank sampah melalui konsep bank sampah konvensional tadi. Kita harus punya bisnis, kita harus punya saham dan lain sebagainya. Dan modalnya itu ada 5. Yang pertama itu adalah finansial. Kalau dibilang modal finansial, bank sampah kita nggak ada finansialnya. Tapi saya punya modal kedua, sosial. Begitu kita punya modal sosial, kita tidak bisa bicara sosial. Yang ada sekarang bank sampah itu modalnya sosial. Tapi sosialnya seberapa banyak? Kalau nasabahnya cuma 100-200 orang, otomatis pasti akan kolab. Karena apa? Nggak bisa nutupin operasional. Dan begitu modal sosial kita punya, kita harus mempunyai modal intelektual. Kalau si pengelola atau manajer bank sampahnya, pimpinan bank sampahnya orangnya berintelektual dan dia mau melakukan, dia akan mendapat 2 modal lagi. Modal yang keempat adalah modal apa? Boleh dikatakan kemitraan, bukan CSR Mas ya. Yang perlu digarisbawahi bukan CSR, tapi kemitraan. Dan modal yang terakhir adalah modal data. Kita bisa bicara data. Salah satu contoh ada satu teman yang kita bicara data. Begitu kita bicara by data, modal kita banyak Mas. Kita bisa dapat uang dengan cara mengumpul data dan kita buat laporan manifest yang akan kita masukkan dalam program laporan penghitungan karbon, dan itu uang.
Nah, 5 modal ini hanya satu yang kita tidak punya adalah modal finansial, tapi yang modal 4 ini kita punya. Awal mulanya sih dia buka bank sampah kan, saya lihat nggak tahu sih bank sampah itu apa kan. Rupanya tempat ngumpulin sampah-sampah kan, seperti bank beneran lah. Bedanya kan kalau di bank beneran itu ya kita nabung uang, kalau di bank sampah kita nabung sampah. Ya dari sampah apa plastik, kardus, ya pokoknya sampah lah. Bahkan kadang-kadang sepatu yang apa itu namanya sudah rusak itu bisa ditabung, ada nilai uangnya juga. Dengan hadirnya Bank Sampah Amanah, dengan hadirnya 5 program kita dibayar, barter dan sodako, masyarakat berduyun-duyun bagaimana sih caranya nabung sampah. Mereka mau memilih, dan akhirnya mereka setorkan sebagai sumber pendapatan mereka. Yang tadinya awam tidak tahu dengan sampah, begitu kita berikan edukasi, ternyata yang selama ini nggak peduli menjadi peduli. Kenapa? Selama ini kami buang sampah itu bayar. Oke, totalnya ada 5 kabupaten kota yang harus kita kirim. Kage, Siap, Pak. sudah selesai, kita makan pindang rumah. Oke ya? Oke. Oke. Awal mula ya saya diajak dengan Bu RT kan. Katanya ayo kita kerja di bank sampah. Kerja apa kata saya kan? Katanya kita milah kertas, kardus, botol. Kalau 20 kilo kan 1 kilonya 400. Upah kami milah. Kalau kami menjual, lain lagi harga. Kalau botol sama ini ya masih dapat lah 20 kilo, 20 kilo. Kalau botol saya ini kan. Cuman kalau cangkir enggak dapat, 10 kilo enggak dapat. Enggak. Lama membuang itunya. Ya cukup lah untuk belanja itu. Kalau saya boleh sampaikan, kenapa sampai hari ini juga saya masih concern. Dan sampai hari ini saya mau dan bangga dipanggil Dono Sampah. Karena dari kalimat sampah itu satu filosofi buat hidup saya. Sampai hari ini, Mas. Filosofinya apa? Kependekan dari SAMPAH. Itu adalah semoga Allah melimpahkan pahala atas hambanya. Semoga kita yang semua mengurusin sampah berkah dan barokah. Surat untuk acara kita besok yang di iPad, Bapak boleh lihat. Assalamualaikum, Pak. Oke, waalaikumsalam. Piye, gimana? Ini ada kawan, Pak. Dia nyari gawean. Pikir Pak dia nganggur mak milik aku. Oh, ya boleh baik. Tapi kita belum status sebagai karyawan ya. Nanti kalau umpama mesin kita nanti udah jadi, ya nanti baru kita buat diperjelas nanti KTP atau lamarannya disiapin. Nanti bisa ngubungin Mbak Bersi. Kita ada adminnya nanti, Mas. Jangan kecewa, Mas ya, hari ini kita belum terima sebagai karyawan, tapi minimal Mas bisa lihat-lihat lah. Iya, oke ya, monggo. Ya. Iya, monggo. Itu ada Pak Mamat ya? Iya, Pak. Ya. Oke, iya. Monggo Detri. Bapak, barusan ada siapa? Si ini, Denny sama Ansori. Mau ngelamar kerja. Terus? Cuman kan kerjaan kita kan masih seputar masih ngumpul, milah, pengangkutan segala macam. Nah, dia mau kerja di rumah produksi. Kita mau rencana kita mau bikin genteng itu loh. Kan kita belum punya malnya, Alatnya, ya, mesin, dan lain-lain. segala macamnya. Kenapa kita nggak coba bikin inovasi, bikin produk yang udah kayak kita omongin kemarin itu? Emang pakai alat apa, Mang? Ya itu kan ibu punya panggangan roti itu yang bisa dipakai. Pemanasnya kita pakai ini dulu. LPG. LPG aja dulu sementara ya. Oke. Langkah beliau itu dari beberapa kegagalan yang ada itu banyak melakukan beberapa inovasi terkait dengan pengelolaan sampah, baik yang sifatnya organik maupun anorganik. Salah satu contoh inovasi yang beliau lakukan pada saat ini supaya harga sampahnya cukup bagus itu melalui program PUPR dengan pembuatan media filter sebagai pengganti biobol untuk program sanitasi. Assalamualaikum. Oi. Sehat, Pak? Waalaikumsalam, sehat. Piye kabar? Sehat. Alhamdulillah sehat. Lagi apa nih, Pak? Duduk, Mas, duduk.
Biasa. Persiapan bikin alat untuk apa namanya? Buat produk. Kebetulan di OI ini Pak, Ya, yang lagi ngurusi beberapa rumah tahfiz gitu. Pingin lah buat bank sampah, cuma kan bingung mengawalinya seperti apa, terus juga tahapan-tahapan atau langkah-langkah kerjanya itu. Ya besok kita kan ada kegiatan sosialisasi di salah satu pondok pesantren, Mas. Kita coba ke sana, ke sosialisasi, ke bagaimana kita apa namanya memberikan motivasi kepada anak-anak itu untuk gemar menabung sampah, bukan menabung duit aja, Mas. Awal mula ketemu Pak Dono, saya manggilnya Pak Dono kan, itu ketika ada sebuah acara di salah satu kota di Palembang kan, itu ada acara, beliau sosialisasi tentang dunia persampahan. Ternyata potensi besar kalau sampahnya dikelola dengan baik itu bisa jadi sumber pendapatan lain gitu, yang bisa membantu masyarakat menengah ke bawah gitu. Nah, setelah saya pelajarin, saya coba ikutin kegiatan beliau beberapa titik kan, ternyata saya ketemu klik ini, ini kayaknya potensi saya terapkan di daerah saya gitu. Karena di daerah saya banyak pesantren, rumah tahfiz anak yatim yang gratis ngajinya, tapi butuh biaya operasional. Jadi saya membuat nama sedekah sampah. Semua yang saya lakukan itu berdasarkan melihat lingkungan, karena sistem bekerja kita, termasuk saya pribadi, itu hanya sepenjangkauan tangan. Sepenjangkauan tangan itu yang semampu saya bisa buat. Ternyata dengan sistem open kue yang kita pakai, itu bisa menghasilkan satu produk, bisa menjadi produk yang bisa kita pakai. Jadi open kue aja, itu nanti kita pakai kompor biasa aja, nggak harus pakai yang mesin yang canggih, nggak harus. Dan ternyata dengan sistem pemanasan, emisinya nggak terlalu besar daripada kita bandingkan dengan lakukan pembakaran. Kalau kita lakukan pembakaran, si plastik ini bisa menjadi racun, dan itu akan berpengaruh terhadap pemanasan global yang ada di muka bumi ini. Beliau kalau ya terkait dengan inovasi belajar secara otodidak sih, dan salah satunya juga ada belajar di YouTube untuk inovasi-inovasi yang lebih baik. Cuma di awalnya beliau otodidak karena memang dari sekolahnya itu berdasarkan dengan cerita beliau sendiri maupun kawan-kawannya, itu beliau memang cukup inovatif orangnya. Banyak bikin kegiatan-kegiatan yang menurut beliau orang lain tidak bisa, tapi beliau bisa gitu. Gimana Mas hasilnya? Berhasil nggak? Bagus Keren. ya. Dia masih kelihatan ininya ya. Targetnya sih kalau untuk kepadatan, untuk meja bisa, genteng. Tapi udah ini ya, udah mulai padat bagus lah. Iya. Ya kita bismillah aja lah nanti Bu. Mudah-mudahan kita bisa beli mesin buat bikin produk genteng, manhole. Ya. Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga yang menjawab bisa masuk surga nanti. Amin. Apa itu bank sampah? Udah pernah dengar apa itu bank sampah? Belum ya? Belum. Adik-adik jangan buang sampah sembarang, tapi sampahnya dikumpul. Oke, dikumpulkan, nanti ditabung dalam bentuk buku tabungan sampah. Selama ini pondok pesantren itu jadi sorotan. Sampahnya paling banyak karena dari satu pondok pesantren itu kurang lebih 1.000 santriwan dan santriwati. Dan dari 1.000 santriwan santriwati ini menghasilkan sampah yang per harinya kurang lebih sekitar 0,7 kg per orang. Kalau dia 1.000 santri berarti 700 kg per hari. Sampahnya itu campur. Dan peluangnya di sana, kenapa kami memberikan sosialisasi di sana, efek yang akan terjadi ke depan, sampah itu bisa menjadi sumber atau bahan baku kita untuk membuat produk kita tadi. Oke, nanti pagi ini kita sudah bawa sampah yang sudah adik bawa dari sisa minum ya. Nanti juga pada waktu sisa jajan di kelas ataupun pas di kantin ataupun ada sisa kantong-kantong yang bekas kita cuci piring, sabun segala macam dikumpulin ya. Dipisah sesuai dengan jenisnya. Kalau dulu kita buang sampah itu
ya terserah, kayak kalau apalagi kalau nggak ada ustadz, suka nyolong-nyolong gitu kan. Tapi setelah ada sosialisasi tentang bank sampah, bahkan kita ngasih tahu orang tua di rumah buat, Bu, sampah yang plastik itu dipisahin aja gitu. Soalnya bermanfaat dan bisa jadi cuan. Kadang mereka membawa sampah itu sendiri dari luar, kan karena posisinya mereka ini sekolah itu terpisah dari pesantren. Jadi ketika mereka pulang sekolah, mereka membawa sampah botol-botol plastik itu dibawa ke pesantren lalu dikumpulkan. Kalau untuk sekarang setiap asrama itu kan mereka sudah ada ketua kamar masing-masing. Jadi setiap asrama, setiap kamar itu mereka menyiapkan kresek untuk mengumpulkan sampah-sampah plastik yang sudah dikumpulkan. Adik-adik nggak mau nabung, sedekah boleh. Kemana uang sedekahnya nanti? Kemana sampahnya akan diakumulasikan? Itu untuk bantu rumah tahfiz dan anak yatim. Pagi ini Mas Andi akan bantu-bantu kumpul-kumpul sampahnya. Mungkin pagi ini sedekah dulu ya buat Mas Andi ya. Oke, siap. Monggo silakan Mas Andi, dikumpulin Mas Andi. Kalau lihat dari kegiatan beliau itu ternyata yang sulit itu sosialisasi. Kalau masalah tempat itu bisa diakalin kan, disiasatin bagaimana caranya. Tapi bagaimana ngajak masyarakat yang mungkin selama ini kumpul angkut buang, kita edukasi, pilah, kumpul, terus dijual kan atau di-store ke bank sampah. Nah itu yang mungkin yang susah hari ini, karena masyarakat banyak terbiasa. Sudahlah sampah sedikit aja, dikumpul, diikat, gantung depan rumah, dikumpul, diikat, buang ke TPA dan sebagainya. Itu yang butuh tantangan sendiri. Jadi Mas Dono, ini sampah yang kalau sehari di pesantren bisa 3 kali lipat dari ini. Ketemu Mas Dono ini keberkahan bagi kita, insan pesantren dan kita semua. Ya. Jadi ketika beliau menawarkan program ini, sampah bisa jadi cuan, wah ini keren ini. Saya setiap ketemu beliau, saya bilang, beliau luar biasa keren program ini. Jadi kalau selama ini kita bicara sampah itu, kita mengeluarkan uang. Contoh gini, kita buang sampah, nitip kepada pembuang sampah, kita bayar. Loh sekarang bisa kita tarik itu. Jadi sampah yang ada dari kita, itu bisa penghasilan gitu. Jadi dengan kata lain, apapun yang ada di sekitar kita ini adalah uang sebenarnya. Mungkin saja satu saat nanti mereka tidak minta uang jajan lagi itu ke orang tuanya. Dengan cara mereka menabung sampah. Karena selagi ada manusia ini pasti ada sampah. Kira-kira seperti itu kan. Untuk bagaimana membuat manajemennya sebenarnya gampang dan simpel Pak Ustadz. Nanti dari Mbak Mary, nanti Mbak Mary, Ustazah itu disiapin aja timnya siapa. Ada beberapa pondok pesantren atau rumah tahfiz, itu ada yang mereka dari hasil yang mereka kumpulkan, sampah mereka kumpulkan itu saat ini mereka sudah bisa bayar token listrik sendiri, sudah bisa untuk biaya tambahan makan mereka sehari-hari, dan tidak menutup kemungkinan mereka bisa membangun bangunan dari pondok pesantren itu sendiri dengan dari hasil sampah itu sendiri. Ada beberapa teman, ada beberapa komunitas yang mengatakan, kok bisa Ibu Suhartini dan anaknya berangkat umroh? Kan sampah itu sedikit, mana mungkin. Tetapi apa yang terjadi sebetulnya teman-teman atau komunitas yang mengatakan itu, kalau saya boleh sampaikan hari ini. Iya, kalau sampahnya dipilah, dijual ke pengepul. Tapi kalau sampahnya dipilah, ditabung di bank sampah, termasuk beliau kerja di sini juga, sudah tuh ada satu teknologi atau sentuhan-sentuhan yang membuat harga sampah itu lebih mahal, maka Ibu Suhartini bisa mendapatkan pundi-pundi rupiah yang lebih besar. Pokoknya saya cuma menabung, nggak tahunya Mas Dono menyatakan bahwa sudah ada uang sekian, saya pergi umroh. Ya kita juga ikut senang lah ada karyawan Pak Dono yang mau umroh. Ya dukunglah, senang lah pokoknya. Kita juga kepingin juga kalau bisa kayak gitu. Beliau sosok pionir, bertahun-tahun, bahkan berpuluh tahun beliau bergerak di bidang kebersihan, bagian lingkungan. Sampai sampah ini bisa kelola dengan berupa seng, bisa jadi alat-alat terbarukan seperti itu ya. Saya berharap beliau pertama selalu sehat,
Karena gerakan beliau ini tidak mudah. Yang kedua, semoga Allah berikan kekuatan ke beliau ini. Karena urusan sampah ini tidak urusan pribadi perseorangan, tapi ini harus kolektif. Beliau hadir ke pesantren, ke Forpes, ke para santri, ke masyarakat-masyarakat. Sehingga gerakan beliau ini harus kita dukung. Kalau bicara bank sampah kan bicara hulu ke hilir. Nah harapannya tadi karena bank sampah ini legal, di SK-kan oleh DLH, peran pemerintah juga harus terlibat di sini. Jangan sampai hanya mengeluarkan SK, selesai, nggak ada pemantauan, nggak ada bimbingan, nggak ada arahan. Mau sampai kapan seperti ini? Itu pertanyaannya. Kedua, mau sampai kapan Palembang punya TPA? Harusnya kalau memang kita potensi lihat sampah ini besar, bank sampah dikembangkan. Orang-orang seperti Mbak Dono ini harus digandeng oleh pemerintah. Jangan hanya sekedar di SK-kan, udah jalan sendiri gitu. Saya harap sebagai istri beliau bahwa pemerintah itu mendukung program ini, benar-benar mendukung. Misalkan ada kekurangan apapun itu, yuk dibicarakan bersama gitu, dilibatkan juga beliau dalam pengelolaan sampah supaya program pemerintah juga teratasi. Kita sebagai masyarakat juga bisa mendukung program itu melalui cara-cara yang kita bisa. Kalau kita melakukan program pemberdayaan masyarakat, melakukan circular ekonomi, teman-teman kita berikan pekerjaan atau kita berikan peluang, ada dibuatkanlah home industry untuk mesin injeknya. Yang kita lakukan sekarang adalah bikin genteng, bikin meja, bikin media filter, bikin segala macam. Nah, sekarang yang melakukan masyarakat. Kami sebagai bank sampah bersama Mas Andi dan kawan-kawan, itu bagaimana hilirnya ini kita ciptakan. Tentunya selain bisnis plastik yang kami lakukan di sini, itu kami melakukan satu edukasi. Pertama melakukan edukasi, terus memberikan informasi kepada masyarakat bagaimana cara memilih sampah yang baik dan benar. Warisan masa depan itu bukan warisan sampah. Dan yang kita wariskan kepada anak cucu kita itu adalah warisan bagaimana mengelola sampah yang benar dan menjadi sumber pendapatan, tetapi bukan mewariskan sampah pada anak cucu kita. Sampah, S-A-M-P-A-H. Semoga Allah melimpahkan pahala atas hambanya. Tidak dapat duit, dapat pahala jadilah.